siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Ina, kelihatan hari ini cantik dan semangat ya Bu ya. Oke Bu Ina, pada hari ini saya akan melaksanakan praobservasi ya Bu Ina. Sebelum kita melaksanakan observasi besok seperti itu. Di mana tujuan pada praobservasi ini saya ingin mengetahui langkah-langkah apa yang akan Bu Ina lakukan sebelum melakukan supervisi pembelajaran di kelas. Gitu ya Bu Ina ya. Baiklah Bu Ina, langsung saja ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang supervisi yang akan Bu Ina laksanakan besok, begitu ya. Kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ina lakukan di kelas Bu? Oh ya, untuk persiapan supervisi hari Senin besok itu kan kelas 12 fase F. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami percakapan antara penjual dan pembeli dalam bahasa Jepang. Jadi tawar-menawar harga. Ya. Jadi berarti siswa mampu untuk berbicara memakai bahasa Jepang ya Bu Ina ya. Ya. Jual. Oh ya. Terus untuk supervisi tadi dilakukan di kelas 12 ya. Jam ke berapa Bu Ina? Jam ke 45. Jam ke 45 ya. Oke. Terus dalam pembelajaran yang Bu Ina laksanakan besok berdasarkan tujuannya, terus apakah hal yang ingin dikembangkan kepada siswa melalui pembelajaran besok itu? Yang ingin dikembangkan apakah dalam kognitifnya, pengetahuan, ataukah keterampilannya, ataukah sikapnya? Oh iya. Yang ingin saya kembangkan sebenarnya ada dua, kognitif dan keterampilan. Untuk kognitifnya adalah kemampuan menyebutkan harga barang. Keterampilannya adalah berbicara secara lancar dalam bahasa Jepang pada tema kaimonoshimasu, belanja. Belanja ini berarti lebih pada keterampilan dalam menggunakan bahasa Jepang ini. Terus Bu Ina, untuk model pembelajarannya nih, kira-kira Bu Ina memakai model pembelajaran apa ini? Untuk besok itu akan saya gunakan metode discovery learning. Jadi siswa mencari ya untuk memahami materi yang disampaikan. Tema berbelanja. Terus untuk strateginya Bu Ina, strategi yang diambil dalam pembelajaran yang akan dilakukan itu Bu Ina kira-kira menggunakan strategi apa? Ya, untuk tema kaimonoshimasu kali ini saya akan menggunakan strategi metode pembelajaran kontekstual ya. Jadi memang ini sebenarnya sangat berguna sekali di kehidupan sehari-hari, yaitu ketika berbelanja namun menggunakan bahasa Jepang untuk menyebutkan harga, bagaimana cara menanyakan barang yang akan dibeli dan seterusnya. Gitu ya. Berarti yang digunakan kontekstual itu berarti secara langsung anak-anak praktek di lapangan seperti itu. Oke Bu Ina, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai penilaian atau asesmen. Kira-kira penilaian atau asesmen yang akan Bu Ina lakukan itu berupa apa? Apakah asesmen as learning, ataukah asesmen for learning, ataukah asesmen of learning? Ya, untuk kali ini saya akan menggunakan asesmen for learning dan of learning. Jadi ketika pembelajaran itu siswa akan saya bentuk kelompok berpartner hanya 2 orang karena akan bermain peran sebagai pembeli dan penjual. Kemudian untuk penilaian atau asesmen of learningnya memang siswa saya tugaskan untuk membuat video survei harga barang. Ini berarti for learning dan of learning ya Bu Ina. Oke baik, bagus Bu Ina. Terus sekarang Bu Ina, saya ingin menanyakan setelah proses pembelajaran tadi, apakah ada harapan dari Bu Ina dari pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu? Apa sih harapannya Bu Ina dari pembelajaran yang akan dilaksanakan ini? Ya, siswa bisa berpraktik natural mungkin ya, supaya mereka semua itu memang benar-benar memahami bagaimana sih cara menyebutkan harga dalam bahasa Jepang atau bagaimana cara membeli
berbahasa Jepang secara lancar, secara baik begitu ya, dan bisa mengaplikasikannya di dalam masyarakat. Oke Bu Ina, kalau gitu saya rasa cukup untuk pertanyaan. Semoga nanti dengan adanya praobservasi ini, saya harapkan nanti pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik begitu Bu Ina, dan dari awal sampai akhir, dan strategi dan model yang sudah Bu Ina nanti gunakan juga bisa digunakan, bisa anak-anak bisa menerima dengan baik dan proses pembelajarannya dengan baik. Terima kasih Mbak. Ya, semoga besok supervisinya lancar ya Bu Ina, dan semangat. Terima kasih Bu Ina, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ina. Ini adalah wanita dari yang sebelumnya. Coba Bina ikai dulu. Ikai, nanti kalau muncul di belakang ya harus bisa. Lantai 3, sanggai. Lantai 5, tokai. Baik, terus yang lantai 10, jukai. Baik, ada di lantai 2, dari bagaimana? Silakan bisa berlatih sebentar aja. Nikai ni arimas. Ada di lantai 5 berarti tokai ni arimas. Deni, ayo nak, kamu yang mengucapkan tangga ini arimas nggak dijawab bahasa Jepangnya berarti apa? Ada di lantai 3 bisa berarti ya? Ayo bisa kan kembali belajar ya. Apa nama? Sanggai ini arimas. Ada di lantai 6. Tokai ini arimas. Satu lagi, Ijo-san. Sanggai ini arimas kan? Ya, ikai ini arimas. Jadi bukan ichikai ya, tapi ichikai. Jelas ya, kita sampai naik. Gak usah buat reaksi kalau aja. Karena waktunya sudah buang ya. Lantai dasar, basement ya sama ya. Dalam bahasa Jepang juga diajarkan. Lihat PPT. Gimana caranya? Hingga ditambahkan cika di depannya. Jadi kalau lantai dasar 1, cika, ikai. Kalau lantai dasar 2, cika, ikai. Dan seterusnya, kayaknya nggak mungkin sebanyak ini ya.
Ulangi. Nggak jelas. Ayo ulangi. Kalau kita tanya kamera di atas, apa? Kamera apa? Jadi polanya bagaimana? Kamera wa, yongkai ni, ari, berarti ini. Ayo bilang kita sang. Tadi kamu bilangnya abang bilang kamera ya, padahal ya. Kita sang kutsuwa mangga ini ya, dimasker. Ulangi ya, kutsuwa. Hai, kutsuwa nikai ni ari. Bisa dipahami ya? Ya. Guna nggak? Yo, apa itu apa? Masalah panjang loh. Apa? Ayo lanjut lagi ya. Lanjut. Bawa mangga ini ya, dimasker. Hai, galisa, kamera wa mangga ini ya, dimasker. Kamera wa mangga ini ya, dimasker. Jawabannya bagaimana? Lihat jawabannya, kamera itu di lantai berapa? Ulangi. Nggak jelas. Ayo ulangi. Kalau kita tanya kamera di atas, apa? Kamera apa? Jadi polanya bagaimana? Kamera wa, yongkai ni, ari, berarti ini. Ayo bilang kita sang. Tadi kamu bilangnya abang bilang kamera ya, padahal ya. Kita sang kutsuwa mangga ini ya, dimasker. Ulangi ya, kutsuwa. Hai, kutsuwa nikai ni ari. Bisa dipahami ya? Ya. Guna nggak? これいくらですか？表仕事は1万ルピアです。1万ルピアですか？じゃあこれください。ありがとうございます。 Bisa dipahami? Ulangi ya. Pokoknya mau guna ya. Apa tuh? Yang lainnya ya. Ayo sekarang kita kalau barangnya ditambahin mana? Ayo, mana itu maksudnya golongan kata apa? Kata sifat. Ini sudah kayak ini ya. Berarti harinya mana ada? Ini nama sistem itu. Kita buka contoh ya. Ayo, gimana caranya mengontrol emosi ya? Ayo. Mengontrol malasnya ditekan. Yuk. Ganito. Kiro. Kalau nanti ketika kalian praktek jual beli barang harus dimasukkan kata sifat warna ini. Dimasukkan gimana, Amina? Kita lihat. Nah, kata sifat itu diletakkan di depan sebelum kata benda. Pokoknya ceramah ya ini ya. Bayangkan sedang di counter ya, counter di mall, banyak barang di situ. Kamu menanyakan harga
Joya, apa? Sono, akai, mus. 90.000 rupiah berarti selesai. Sudah? Bapak aja udah ya. Ini kalimatnya ini. Pertama ya, pembelinya dulu. Sumimasen, sono kaban wa ikura desu ka? Apa artinya? Permisi Mbak. Berapa harga? Berapa harga tas itu? Ini tambahannya. Dono kabang desu ka? Dono kabang desu bukan dono kasino yang belum belajar. Ini dono itu yang mana? Yunan rupiah desu. Nah ini yang tidak ada lagi ya. Ini kita tambahkan. Berdasar misalnya uangnya pas cocok harganya. Kalau tidak cocok itu kapan sebelum gambar ini tadi. Jelas? Jadi misalnya saya selalu tanya ya, Mbak, maaf berapa harga tas itu? Sekarang bilang, ini kan tasnya ada dua. Kita tanya, dono kabang desu ka? Tas yang mana? Kamu bilang tas yang merah itu. Berarti sono akai kabang desu. Semuanya jawab berapa ini? Jurokuman rokusen goyaku rupiah. Kalau misalnya ternyata sanggup berminat mau pakai tasnya tadi, ajarin PPT ya. Gimana? Isi berapa sih? Silakan sama-sama. Saya Sumimasen, sono kabawa. Yang penjualnya dono kabang desu ka? Kalau jadi beli, ya. Kalau tidak jadi, ya, silakan bertanya sama Pak. これはいくらですか？この鉛筆ですか？いえ、このボールペンです。このボールペンは29,000ルピアです。29,000ルピアですか？ Ya, apa? Terus yang berikutnya, Joya, belajar apa selain kita selesai? Pokoknya diapain? Barang belajaran. Terus menyebutkan apa lagi? Warna sama tanda penunjuk. Coba tadi bilang mau ngecek lagi. Kalau misalnya jadi beli, jawabannya apa? Ya, Oreo. Kalau tidak jadi beli, utamanya ulangannya sampai sini. Ya, baca buku, Jumat, jangan malam buat CDT. Katanya siapkan soalnya yang dari jelas ya yang saya kalau jawab oleh Mas penilaiannya ini setelah UKS ya. Selamat siang Bu Ina. Selamat siang Bu Neni. Bagaimana kabar Bu Ina pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Masih semangat ya Bu Ina. Selamat ya Bu Ina. Tadi Bu Ina sudah melakukan supervisi di kelas. Ya. Tadi saya juga mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan Bu Ina di kelas, gitu ya Bu Ina. Oke Bu Ina, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pasca observasi, yaitu evaluasi terhadap apa yang sudah tadi dilakukan Bu Ina di kelas, seperti itu. Oh ya Bu Ina, ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan berkaitan dengan observasi yang sudah dilaksanakan tadi. Oke, yang pertama Bu Ina, saya ingin mengetahui dulu bagaimana sih untuk pendapat Bu Ina setelah menyajikan pelajaran ini. Itu bagaimana? Ya, setelah saya menyajikan pelajaran tadi, temanya berbelanja itu ya alhamdulillah cukup puas Bu. Tapi ya seperti yang Bu Reni lihat sendiri ya, tadi kalau ternyata dari pembelajaran saya juga banyak kurangnya gitu.
jadi seperti itu kalau menurut saya. Gitu ya, tapi Bu Ina sendiri sudah puas ya terhadap pembelajaran. Oke. Terus Bu Ina, apakah menurut Bu Ina proses pembelajaran yang dilakukan Bu Ina itu sudah sesuai dengan rencana? Kalau menurut saya secara garis besar sudah sesuai dengan rencana, namun kalau diperhatikan secara detail itu mungkin ada pembagian waktu ya sama kegiatan itu yang masih saya rasa belum maksimal ya, belum tepat gitu, sesuai yang saya rencanakan di awal. Jadi pada waktu itu pembagian waktunya yang belum sesuai gitu ya. Terus Bu, mungkin ya dapatkah Bu Ina menceritakan kepada saya gitu ya, hal-hal yang dirasakan Bu Ina itu memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Yang Bu Ina rasakan memuaskan itu seperti apa ya? Kalau menurut saya itu ya tadi meskipun secara klasikal itu siswanya tidak semuanya bersemangat ya, tapi yang membuat saya cukup puas tuh ada beberapa siswa yang masih aktif ya dalam pembelajaran dan hafal kosakata yang sudah dipelajari di beberapa waktu yang lalu. Itu jadi membuat saya semangat gitu ya. Jadi ada beberapa siswa yang memang tadi bersemangat sekali, bahkan bisa berbahasa Jepang. Jadi saya sempat juga kaget, padahal anak-anak itu masyarakat Jawa, tapi dia bahasa Jepangnya kok bisa ya seperti itu. Wah, ini dulunya hebat ini, saya gitu ya. Saya sempat berpikir seperti itu tadi Bu Ina. Terus Bu Ina, bagaimanakah perkiraan Bu Ina mengenai ketercapaian pada tujuan pembelajaran? Apakah tadi menurut Bu Ina sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Kalau menurut saya dari hasil refleksi di akhir pembelajaran itu memang sudah tidak 100% ya, mungkin hanya secara umum ya 80% sudah lumayan mencapai, cuman karena keterbatasan waktu jadi saya juga belum bisa mengukur tingkat pemahaman siswa di kegiatan role play gitu. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa saya pastikan ketercapaiannya itu sampai berapa persen gitu. Berarti kalau mungkin di rentang 1 sampai 10 gitu, itu ketercapaian pembelajaran sesuai dengan tujuan itu di angka berapa? Ya sekitar 75 sampai 80%. Sampai prakteknya belum. Karena juga keterbatasan waktu ya. Betul. Terus Bu Ina, menurut Bu Ina sendiri apa sih yang menjadi kesulitan siswa dalam belajar bahasa Jepang, Bu Ina? Oh iya, kalau menurut pengalaman saya dan pembelajaran tadi itu memang sangat terlihat ya, siswa itu kadang kesulitan dalam pelafalan ya, aksen bahasa Jepang itu masih agak kurang pas gitu. Itu saja sih pelafalannya, dan untuk menghafalkan kosakata baru yang cenderung mereka tuh belum pernah dengar itu juga mereka agak cukup kesulitan gitu. Jadi pada kosakatanya ya, dan menguasai pelafalan dan mungkin kosakatanya. Mungkin dari Bu Ina, apakah mungkin ada strategi gitu ke anak supaya pelafalan dalam melafalkan bahasa Jepang itu anak bisa baik, Bu Ina, seperti itu? Apakah ada strategi sendiri dari Bu Ina? Kalau strategi dari saya itu sebenarnya sudah pernah saya praktekkan ya. Itu biasanya kegiatan latihan pengulangan itu lebih saya panjangkan waktunya. Jadi pada saat latihan pengulangan itu siswa benar-benar saya beri kesempatan untuk mengulang-ulang itu pelafalan kosakata sampai persis dengan penutur asli, atau ditambah lagi dengan audio. Jadi mereka langsung mendengar contoh langsung dari penuturnya gitu. Berarti di sini adalah strateginya latihan secara berulang-ulang gitu ya, supaya mereka jadi terbiasa seperti itu gitu ya, lancar gitu ya. Terus Bu Ina, kalau tadi dari siswa, dari Bu Ina sendiri nih, apakah ada kesulitan tersendiri dari Bu Ina dalam mengajarkan bahasa Jepang tadi ke anak-anak? Apa sih Bu kesulitannya? Kesulitan itu mungkin di aktivitas ini ya, pelatihan ke siswa mungkin bisa saya variasi lagi mungkin ya di waktu sebentar, karena kondisi siswa itu berbeda-beda Bu di tiap kelas. Itu ada yang ketika saya rencanakan pakai
metode A ternyata kebetulan cocok dengan siswanya, nah itu berarti lancar. Tapi kadang-kala juga melenceng gitu ya, karena kondisi siswa itu ya itu tadi beda-beda di tiap kelas gitu. Terus adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitannya Bu Ina ini? Ada nggak alternatif lain? Ya mungkin kalau secara umum supaya mereka bisa mempelajari secara mandiri itu saya berikan materinya melalui PPT, itu saya share ke kelas gitu, supaya mungkin sehari sebelum pelajaran bisa saya beri waktu kesempatan siswa untuk mempelajari terlebih dahulu. Jadi ketika di kelas itu mungkin dari Bu Reni nanti bisa memberikan saya masukan atau alternatif ke pembelajaran bahasa Jepang di kelas itu supaya lebih maksimal. Ya, ya Bu Ina, terima kasih. Ya, oke, marilah bersama-sama kita identifikasi gitu Bu Ina, hal-hal yang apa yang sekiranya sudah baik dan hal-hal yang apa sih yang perlu peningkatan untuk kedepannya dari proses kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ina laksanakan. Gitu Bu Ina. Kalau menurut dari hasil pengamatan saya sendiri Bu Ina, itu adalah yang pertama pembelajarannya sudah berlangsung dengan cukup baik, ya. Anak-anak juga sudah cukup berantusias untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Terus anak-anak juga tadi bisa melafalkan kosakata bahasa Jepang dengan baik juga Bu Ina, ya, karena saya tahu sekali bahwa bahasa Jepang itu sangat sulit begitu ya, apalagi anak-anak itu kan mereka mayoritas hidupnya di Jawa gitu ya. Tadi sudah bagus, anak-anak juga di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ina itu juga responsif sekali ya, bisa berbahasa Jepang dengan baik sekali gitu ya Bu Ina. Itu yang menurut saya hal-hal yang perlu juga untuk dikembangkan lagi gitu. Dan untuk mungkin hal-hal yang Bu Ina di sini nanti yang perlu perkembangan lebih lanjut itu adalah tadi yang sudah Bu Ina sebutkan nih, memilih waktu. Jadi memang dalam pembelajaran itu mungkin yang hanya 90 menit yaitu 2 jam itu memang kadang untuk memilih waktu kita perlu secara detail. Jadi antara proses pembelajaran dari awal, pertengahan dan akhir tadi bisa terlaksana dengan maksimal seperti itu. Kalau dari saya mungkin seperti itu Bu Ina, dari masukan dari saya dan menurut pengamatan saya. Untuk prosesnya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Tadi juga sudah menggunakan beberapa media, ini media pembelajaran juga, ini ada PowerPoint, video, anak-anak mendengarkan, ya, itu juga sudah bagus. Terus Bu Ina, itu kan tadi menurut saya nih, kalau menurut Bu Ina sendiri, apakah rencana tindak lanjut yang akan Bu Ina lakukan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan ini untuk perbaikan ke depannya atau mungkin untuk motivasi ke depannya ya, supaya pembelajaran ini mungkin bisa maksimal seperti itu? Apakah ada tindak lanjut? Oh iya, ini karena menurut saya untuk penilaiannya ini kan kegiatan role play Bu. Jadi untuk lebih memaksimalkan mungkin di pertemuan berikutnya saya memberi kesempatan untuk berlatih di dalam kelompoknya bersama partner, memberikan cukup waktu supaya ketika nanti penilaian di depan role play itu mereka lebih maksimal untuk mengungkapkan ini ya tentang membeli barang dalam bahasa Jepang. Itu aja sih menurut saya. Untuk rencana tindak lanjutnya ya Bu Ina. Oke, baik. Oh ya Bu Ina, sekarang saya ingin mengetahui kesan-kesan selama pembelajaran supervisi ini, kesannya bagaimana Bu Ina? Dengan adanya pembelajaran supervisi akademik ini menurut Bu Ina kesannya bagaimana? Oh iya, menurut saya sebenarnya sangat baik ya. Jadi melalui kegiatan supervisi ini saya jadi lebih tahu gitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan bisa memotivasi saya lebih ya untuk mengembangkan atau meningkatkan cara mengajar saya di dalam kelas gitu ya. Oh gitu.
itu pesannya ya. Jadi memang supervisi itu memang kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti itu ya, supaya lebih berkualitas seperti itu Bu Ina. Terus Bu Ina, apakah ada saran atau masukan terhadap pelaksanaan supervisi akademik ini? Menurut saya kegiatan seperti ini yang perlu dilakukan secara berkala ya. Jadi bisa open class juga bisa. Jadi kita lebih banyak terbuka gitu sama teman-teman, terutama se-FGP atau seruput, supaya untuk ini mengembangkan metode pengajaran kita ya, supaya tercapai tujuan pembelajaran ke siswa. Jadi memang untuk supervisi ini bisa dilakukan mungkin berkala gitu, tidak satu tahun sekali begitu tapi bisa berkolaborasi. Oke, terima kasih Bu Ina. Begitu saja pertanyaan dari saya di pasca observasi ini. Selamat Bu Ina untuk pembelajarannya pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama belajar ya Bu, untuk bersama-sama bisa memaksimalkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Ya, terima kasih Bu Eni atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Bu Ina. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.